Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat-sehat. Karena banyaknya teman-teman yang masih banyak bingung ya, banyak bingung dalam analisa ya. Jadi banyak yang DM saya, "Bang, ketika melihat abang analisa sepertinya mudah gitu ya. Tapi kalau saya langsung masuk sendiri ke market, saya bingung." Nah, dimulai dari mana seperti itu teman-teman? Jadi saya bingung melihat ataupun menganalisa market tersebut. Jadi seperti ini, di sini saya akan berikan bagaimana cara kita menganalisa pertama kali masuk market. Nah, di sini saya baru masuk market. Terserah teman-teman mau market apa aja, mau pair apa aja, tidak jauh beda untuk cara analisanya. Jadi saya akan berikan di sini bagaimana trik kita untuk menganalisa dari awal. Oke, kalau melihat seperti ini, sebenarnya kalau udah sering, ini hanya melihat seperti ini pun kita sudah memahami yang mana yang harus kita analisa teman-teman, yang mana yang harus kita lihat terlebih dahulu gitu. Jadi kalau udah seperti ini, di sini saya akan berikan triknya. Nah, di sini tren ini sedang mengalami kenaikan. Dari mana kita tahu? Kita lihat ini higher high di sini. Oke. Nah, di sini dia membuat higher low kembali. Ini low-nya, ini higher low, ini higher high. Lalu dia membuat higher high yang baru. Perhatikan, di sini dia membuat higher high yang baru. Oke. Setelah dia membuat higher high yang baru, dia membuat higher low yang baru lagi. Jelas ya, semakin naik ya. Oke, kita akan buat lagi higher low yang baru. Oke, di sini higher low yang baru lagi. Dan dia mencoba untuk membuat higher high yang baru lagi. Tapi lihat di sini, apakah ini berhasil untuk membuat lebih tinggi daripada sebelahnya? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, jadi itulah salah satu penyebabnya kenapa dia langsung turun di sini. Karena dia tidak berhasil membuat higher high yang baru. Di sini dia gagal. Jadi dia turun, teman-teman. Oke. Jadi area entry kita sebenarnya di sini kita bisa tadinya. Seperti itu cara kita untuk pertama kalinya kalau melihat market gitu teman-teman. Namun berbagai macam sebenarnya untuk cara kita menganalisa teman-teman agar akurat. Nah, sekarang kita lihat dengan trend line. Kenapa dia mengalami penurunan? Kita bisa lihat lagi nih dengan trend line ini. Nah, di sini terlihat sangat jelas trend line ini sudah pun di breakout teman-teman. Oke. Nah, setelah udah seperti ini, apa yang perlu kita analisa kembali? Setelah seperti ini, kita harus melihat ini turunnya sejauh mana. Itulah yang perlu kita analisa kembali teman-teman. Oke, kita hapus dulu semua untuk melihat agar terlihat jelas candlestick-nya teman-teman. Nah, di sini terlihat setelah dia turun sampai di sini, ini bakal terhalang teman-teman, terhalang oleh area Sandy di situ, di sebelahnya. Nah, di sini kan ada area drop base rally, di mana area ini adalah area demand yang masih fresh. Perhatikan di sini yang pasti dia akan membuat respon teman-teman. Dia akan membuat respon ketika dia menabrak area tersebut. Dan di sini ini sudah sejajar dengan area resisten teman-teman. Perhatikan ini sudah sejajar dengan area ini. Jadi ini sangat bagus kita jadikan setup untuk pending order. Pending order apa? Buy limit teman-teman. Nah, seperti itu. Ini untuk scalping. Perhatikan ini saya bermain di time frame M30 teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah cara awal kita untuk menganalisa. Jadi kita tidak perlu untuk bingung-bingung lagi teman-teman. Lihat ini, dia membuat reaksi di situ. Reaksinya yang pastinya penolakan. Dalam waktu singkat ini tidak mungkin bisa ditembusnya teman-teman. Seperti itu, karena ini adalah area yang kuat. Nah, perhatikan lagi di sini. Oke. Jadi sangat jelas teman-teman untuk menjadikan area ini setup entry. Entry by limit teman-teman. Seperti itu caranya untuk analisanya. Oke, setelah itu kita entry-nya di mana, Bang?
Nah, sebenarnya kalau melalui trendline ini, dia masih akan tetap melakukan penurunan karena di sini sudah tembus. Dia akan tetap melakukan penurunan setidaknya sampai di area ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Paling jauh dia nanti di area ini, maka dia akan kembali terpantul. Oke, kalau teman-teman masih belum yakin, saya akan buktikan di sini. Saya pending order, teman-teman. Saya akan pending di sini buy limit. Nah, di sini saya akan pending buy limit. Saya pending di area ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Oke, di sini saya sudah lakukan pending order. Kita lihat sebanyak 8 layer. Jadi ini nanti akan kita cek, teman-teman, biar terbukti bagaimana keakurasian daripada analisa ini, teman-teman. Oke, nanti kita akan upgrade kembali. A few moments later. Oke, di sini kita kembali lihat entry kita yang tadi. Nah, di sini sudah tertrigger 3 layer. Jadi di sini kita boleh pasang stop loss dan take profit, teman-teman. Oke, untuk yang tertrigger aja kita pasang. Untuk menentukan take profit dan stop loss, teman-teman bisa lihat area-area yang tepat. Nah, di sini kan kita buy untuk stop loss yang pastinya di area ini, teman-teman. Oke, di bawah daripada area SND tersebut. Untuk take profit kita bisa pasang di area ini. Namun kembali sama target kita masing-masing, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa sesuaikan dengan target teman-teman, berapa target profitnya, berapa target lossnya, teman-teman, gitu. Oke, di sini kita bisa pasang sebagai take profitnya, teman-teman. Kenapa di sini? Karena ini adalah area pertemuan antara area demand ini dengan garis trendline ini, teman-teman. Jadi biasanya kalau tren ini pun nanti mengalami kenaikan, di sini dia bakal mengalami yang namanya reaksi juga. Oke, jadi disitulah tempat yang tepat untuk kita pasang take profit dan stop loss. Nah, seperti itu. Sekarang kita langsung pasang aja. Oke, kita sudah pasang take profit dan stop loss. Kita akan lihat nanti hasilnya. Jadi di sini saya sangat yakin dengan setup ini, teman-teman. Ini sangat akurat, maka dia nanti akan naik setidaknya. Dia akan sampai di area ini, teman-teman. Itu udah pasti, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita nanti cek hasilnya sama-sama. A few moments later. Oke, teman-teman, di sini kita lihat price sudah pun naik kembali karena adanya rejection dari area yang menjadi setup kita, teman-teman. Oke, dia sudah membuat kenaikan sekitar beberapa pips. Jadi harga ini nanti akan tetap naik mengejar area take profit kita, teman-teman. Jadi seperti itulah caranya. Apakah bisa di semua pair? Jadi teman-teman, di sini kita wajib sesuaikan dengan harga yang sedang berjalan saat ini, teman-teman. Tergantung daripada situasi marketnya, apakah lagi uptrend atau lagi downtrend atau lagi sideways, teman-teman. Jadi tidak melulu harus seperti ini gitu. Banyak cara kita untuk menganalisa dan sesuai dengan situasi dan kondisi market yang sedang berjalan, teman-teman. Boleh kita tes dulu, teman-teman. Kita coba di pair yang lain. Karena di sini hari Minggu, jadi pada tutup ya. Paling kita di kripto lah. Oke, kita lihat di BTC USD. Nah, jadi ini teman-teman bisa kita coba analisa, teman-teman. Bagaimana cara kita menganalisa jika situasi market seperti ini? Oke, langsung aja kita analisa. Kita pakai trendline di sini. Oke, kita pakai trendline ini. Kita garis ke sini. Teman-teman bisa perhatikan kenapa di sini terjadi penurunan, karena area trendline ini sudah di break, teman-teman. Sudah di break oleh candlestick ini. Oke, kita coba naikkan time frame. Oke, sini trendline-nya kita cek. Ini sudah tembus. Oke, itu sudah tembus. Kita tarik lagi.
Oke, kita cek teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan kenapa terjadi tren seperti ini. Jadi dari sini sudah dapat kita analisa teman-teman. Dari garis trendline kita ini, kita sudah dapat menyimpulkan kenapa terjadi tren seperti ini. Jadi di sini ada candlestick hijau yang sudah nge-break area trendline dari atas ke bawah. Sudah di break. Namun kenapa masih kembali turun? Jadi di sini ada kembali area yang namanya area supply. Oke, di sini area supply. Ini area supply sebelum candlestick bullish ini naik itu masih fresh teman-teman, masih fresh, belum pernah harga sampai ke area supply tersebut. Jadi itulah penyebabnya kenapa candlestick bullish ini kembali turun ketika dia menyentuh area supply tersebut. Seharusnya kalau dia berhasil break di sini, dia akan naik teman-teman, karena garis trendline ini sudah di breakout. Oke, perhatikan area ini teman-teman. Kenapa terjadi seperti ini, kemiringan di sini? Ya karena adanya garis trendline ini teman-teman. Itu bukan asal-asal terjadi seperti itu. Perhatikan di sini ketika candle merah ini tidak sanggup closing di bawah daripada area garis trendline ini, maka harga kembali naik teman-teman. Oke, harga kembali naik. Ketika dia naik, candlestick ini terjadi kembali penolakan teman-teman. Itulah penyebabnya kenapa turun kembali. Oke, di sini kita lihat lagi. Garis trendline dari bawah ini sudah di breakout teman-teman, sudah di breakout oleh candlestick ini. Lalu kenapa masih naik? Jadi seperti ini teman-teman, di area ini juga masih ada yang namanya area Sandy. Itulah penyebabnya kenapa di sini kembali terjadi penolakan, maka muncul di sini candle bullish teman-teman. Nah, kenapa di sini kembali lagi turun? Karena candle bullish ini menabrak area trendline teman-teman. Trendline dari sini yang atas, yang bawah ke atas. Setelah dia menabrak, dia kembali membuat reaksi turun lagi. Oke. Jadi semua ada penyebabnya teman-teman. Di sini nanti dia akan turun menabrak area SND ini lagi, maka dia akan naik lagi. Nah, naik lagi nanti sampai di area ini, menabrak area trendline ini lagi, maka turun lagi. Nah, seperti itu. Sebelum ada harga yang ngebreak area tertentu teman-teman, maka harga akan tetap di situ-situ aja teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk eksekusi ini gimana bang? Kalau sudah semakin kecil seperti ini areanya teman-teman, bisa kita lihat ya sebentar. Kita akan kecilkan area ini. Oke, kita lihat. Ini sudah semakin kecil teman-teman. Perhatikan. Jadi posisinya ketika kita mau open posisi, dia harus nge-break salah satu. Jadi kita harus tunggu teman-teman. Kita harus tunggu apakah harga nantinya ke atas atau ke bawah. Seperti itu kira-kira. Jadi di sini teman-teman kita lihat ini terbentuk salah satu bentuk daripada chart pattern. Kita harus menunggu harga ini break di area atas atau area bawah teman-teman. Kalau dia di area atas berarti kita open buy. Kalau dia di area bawah berarti kita open sell. Nah, kira-kira seperti itu buat analisanya di BTC USD ini teman-teman. Jadi kalau di posisi seperti ini jangan open posisi. Karena kita belum tahu, lihat hasil daripada analisa ini. Dia semakin membentuk segitiga kerucut teman-teman. Jadi kira-kira seperti itulah caranya. Coba kita cek hasil entry kita. Kalau sudah di posisi seperti ini harga akan tetap mengalami kenaikan. Setidaknya di area TP kita ini teman-teman. Sini kan ada area nih. Seperti itu. Oke, nanti kita akan upgrade kembali teman-teman. A few moments later. Oke, di sini kita cek teman-teman. Harga sudah pun menyentuh area take profit kita. Sesuai dengan analisa kita di awal tadi ya. Jadi harga akan kembali naik setelah
sampai ke area demand di bawah ini. Dia akan kembali terpantul karena area ini atau setup ini sangat kuat, teman-teman. Oke, di sini kita cek. Di sini sudah terkena take profit sekitar $10, teman-teman. Jadi soal hasil sih menurut saya jangan dulu dipermasalahkan, apalagi masih pemula, teman-teman. Yang penting bagaimana teman-teman bisa menganalisa market ini dengan begitu akurat, setidaknya bisa konsisten seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk share video saya kali ini. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Salam profit.